Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, pembunuhan seorang wanita ternyata dilakukan kerabat sendiri karena ingin menguasai harta korban. Saat rekonstruksi, keluarga emosi dan histeris. Rekonstruksi pembunuhan seorang nenek di Jalan Baaman Hulu 1 Sampit, Kalimantan Tengah ricuh setelah orang tua korban berupaya menerobos kerumunan dan mencoba menyerang pelaku. Keluarga menangis dan tak terima korban yang dikenal baik tewas mengenaskan. Pelaku ternyata kerabat korban yang awalnya hendak mencuri perhiasan dan harta korban. Karena kepergok dan wajahnya dikenali, pelaku ketakutan dan gelap mata lalu mencekik korban hingga tewas. Pelaku melakukan pembunuhan karena memang niatnya hanya ingin memiliki harta atau perhiasan daripada korban. Tidak ada niat membunuh sebenarnya, tapi hanya untuk memiliki itu. Berhubung korban mengenali pelaku, jadi pada saat itu dia melaksanakan pembunuhan. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurfansah, iNews melaporkan. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah tewas dibunuh kekasihnya karena emosi ditagih utang oleh korban. Pelaku yang telah memiliki istri ini kesal, korban mengancam akan membongkar hubungan gelap. Pelaku rekayasa pembunuhan seolah korban tewas akibat kecelakaan. Wanita 26 tahun ditemukan tewas di semak-semak di Jalan Pramuka, Semarang, Jawa Tengah. Awalnya polisi menduga korban tewas akibat kecelakaan lantaran ditemukan sepeda motor di samping jasadnya. Namun temuan luka di sejumlah tubuh korban mencurigakan petugas. Naas, korban ternyata tewas dibunuh oleh pria yang sudah 1,5 tahun mengencaninya. Selama menjalin hubungan, pelaku sering meminjam uang pada korban. Puncaknya, pelaku emosi ditagih utang 11 juta rupiah dan diancam hubungan gelapnya akan dibongkar kepada istrinya. Ditagih utang, Pak. Iya, terus dia ngancam mau bongkarin hubungan ini sama istri, itu aja. udah keluarga ya? Iya. Usai membunuh, pelatih panjat tebing ini memasukkan jasad korban ke dalam tas besar dan membuangnya di semak-semak. Pelaku juga merekayasa seolah-olah korban tewas akibat kecelakaan lalu kabur ke tempat persembunyiannya di Lombok Barat. ES dengan menyekik lehernya, akhirnya EL meninggal dunia. Kemudian dari meninggal dunia itu, EL membuang mayat korban ini atau jenazahnya di TKP yang kita temukan di daerah Gunung Pati. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Seorang gadis disekap oleh mantan kekasihnya di rumah kos lantaran menolak kembali menjalin hubungan. Aksi penyekapan digagalkan polisi saat tengah malam. Satreskrim Polsek Wara berhasil mengevakuasi seorang gadis yang disekap oleh mantan pacarnya di salah satu rumah kos di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Korban disekap di dalam kamar lantaran pelaku kesal niatnya untuk kembali menjalin hubungan ditolak. Warga yang mengetahui kejadian nyaris menghakimi pelaku sebelum berhasil dievakuasi petugas. Dari pemeriksaan diketahui penyekapan ini dilatar belakangi masalah asmara. Terjadinya penyekapan terus laporan dari masyarakat yang terjadi di salah satu rumah kos milik perempuan, yaitu si korban, di mana laki-laki tersebut sebagai diduga pelaku melakukan penyekapan dengan cara mengunci pintu kamar kos perempuan tersebut. Korban dan pelaku telah dibawa ke Mapolsek untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rupak, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji di Kota Bekasi menjadi korban begal yang dilakukan sekelompok geng motor. Diancam senjata tajam, korban kabur menyelamatkan diri, meninggalkan motornya di lokasi. Aksi pembegalan terekam CCTV.
Seorang pria kabur menyelamatkan diri meninggalkan motornya di pinggir jalan raya Kampung Sawah, Kota Bekasi saat dibegal sekelompok geng motor bersenjata tajam. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 5 orang mengendarai 5 motor memepet motor korban. Satu pelaku sempat mengancam dan mengejar korban menggunakan senjata tajam. Korban diketahui merupakan guru ngaji warga setempat. Pada saat itu lagi sedang berjalan atau gimana? Itu ya jalan biasa loh. Jalan biasa, Ya. pakai motor sendirian? Ya, Terus tiba-tiba langsung dipepet gitu? ya, pepet, langsung keluarin celurit. Aksi pembegalan di lokasi sudah beberapa kali terjadi. Kondisi jalan yang sepi ditambah minimnya penerangan diduga jadi penyebab lokasi ini rawan aksi begal. Kasus begal ini masih diselidiki aparat Polsek Pondok Gede. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wartawan televisi swasta tewas setelah motornya menabrak truk sampah yang parkir di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur. Penyebab kecelakaan diduga karena korban mengantuk. Seorang pengendara motor dilaporkan tewas usai menabrak truk sampah yang sedang berhenti di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Korban diketahui seorang wartawan televisi swasta bernama Isvan Harun Ramdan, 23 tahun. Saksi mata menyebut korban yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi tiba-tiba oleng ke jalur kiri dan langsung menabrak truk yang tengah berhenti untuk mengangkut tumpukan sampah di wilayah tersebut. Akibat benturan keras, korban masih sempat meminta tolong pada warga. Korban meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit. Dari arah Bekasi, dari arah Plogado mau ke Bekasi. Mobil sampah itu emang sudah berhenti, dia nabrak, mungkin ada lagi ngangkut kali. Jadi artinya mobil truk sampah itu berhenti? Sudah berhenti. Pengendara Setiap hari ngangkut sampah di sini. Jadi pengendara motor itu nabrak mobil truk atau gimana? Mobil yang udah berhenti, mungkin karena lagi ngantuk, dengar informasi dia pulang kerja. Guna kepentingan pemeriksaan, jenazah korban dibawa ke RSM Jakarta. Kini kasusnya ditangani unit laka lantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Terpeleset ke parit saat bermain, balita ditemukan tewas di Laut Cempaya, Parepare. Ibu korban histeris mengetahui buah hatinya tewas. Tangisan wanita ini pecah mengetahui anak laki-lakinya tewas di perairan Campaye, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Balita 2 tahun ini didapati sudah terbujur kaku setelah 2 jam menghilang. Sebelumnya korban diketahui sedang bermain di tengah hujan di dekat rumahnya. Diduga korban terpleset ke parit dan terseret arus yang bermuara ke laut. Pencarian dilakukan di sejumlah tempat termasuk menyisir parit yang menjadi titik awal hilangnya korban. Nah, itu diperkirakan bermain sehingga terperosok masuk ke di selokan parit yang di depan SMP 2, kemudian akhirnya kita temukan korbannya di perairan. Berarti terbawa arus demikian. Peristiwa ini mengingatkan kita agar selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan di Ciputat, Tangerang Selatan dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri di kamar mandi rumahnya. Akibatnya korban kesulitan bernafas akibat penganiayaan. Bocah perempuan ini terus menangis histeris usai dianiaya di kamar mandi sebuah rumah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Bocah berusia 1 tahun ini bahkan sempat kesulitan untuk bernapas. Ironis, korban justru dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Warga tak menyangka pelaku tega menyiksa buah hatinya karena selama ini hubungan keluarganya terlihat harmonis. Jadi taunya sih udah lama juga katanya, cuma saya nggak tahu jelas dah. Kalau melihat sih kaget juga, Mas. Cuman ya gimana, namanya bukan keluarga saya kan, jadi saya nggak tahu apa-apa, saya cuma karyawan doang. Jadi saya mah sebatas tahu aja. Kalau anaknya nangis cekcok nggak pernah, Mas. Iya. Keluarga yang mengalami trauma kini dalam pendampingan. Anak ini apa yang kita berikan
pendampingan, khususnya psikologinya, gitu loh. Nanti di kepolisian juga tetap kita berikan pendampingan. Polisi telah menangkap pelaku dan akan memeriksa motifnya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Rayakan ulang tahun puluhan pemuda di Kota Makassar digerebek saat menggelar pesta minuman keras di halaman masjid. Para pelaku dilaporkan warga karena berkerumun dan melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Polisi gerebek lokasi pesta minuman keras yang dilakukan puluhan pemuda di Jalan Sungai Preman 2, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 33 orang pemuda diamankan di lokasi kejadian. Ironisnya, pesta minuman keras merayakan ulang tahun ini digelar di halaman Masjid Al-Baitul Makmur. Dari lokasi diamankan sejumlah barang bukti minuman keras yang tersisa dan yang telah dikonsumsi. Polisi menyebut penggerebekan ini dilakukan atas laporan warga yang resah karena para pemuda ini berkumpul sambil berpesta miras. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja yang sementara pesta miras. Kemudian kami datang ke TKP. Betul adanya bahwa di pelataran masjid telah sekelompok remaja melakukan pesta miras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ujung Pandang untuk dilakukan pemeriksaan. Para pelaku juga bakal dijerat aturan protokol kesehatan lantaran berkerumun di masa pandemi COVID-19. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku menggasak 3 sepeda motor milik penghuni kos. Enam pelaku mengendarai 3 sepeda motor beraksi di sebuah rumah kos di Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Setelah memantau situasi, 3 pelaku beraksi merusak kunci stang motor di parkiran rumah kos. 3 pelaku lainnya menunggu di luar. Aksi pelaku ini terekam jelas di kamera CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur 3 sepeda motor milik penghuni kos. Ngasuh itu 3 orang yang ngambil motor itu, dia ngambil satu-satu. Nah, yang 3 orangnya lagi nungguin di depan gerbang itu. Kronologinya itu di pagi hari sih, kalau di pagi itu kan posisi kosan emang lagi sepi. Kebanyakan pada belum bangun juga sih. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke Mapolresta Bandar Lampung. Rekaman CCTV dijadikan barang bukti untuk membantu polisi mengidentifikasi pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.